Izin Pak, izin rekan-rekan. Hadirnya saya di sini untuk membahas tentang PM4 tahun 2017, yang dimana PM4 tahun 2017 memiliki materi tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa, anak Agung Kresna Prawoputra, Prodi TMP 3B, nomor induk Taruna 2019-3028. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Sedangkan kereta api itu sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel, dan sistem pengoperasian itu ada dua. Sistem pengoperasian perkeretaapian secara manual dan sistem perkeretaapian secara otomatis. Jika perkeretaapian secara manual adalah pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian, sedangkan yang otomatis adalah sarana perkeretaapian yang dikendalikan tanpa awak sarana perkeretaapian. Selanjutnya ada peralatan khusus. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang, melainkan untuk keperluan khusus antara lain kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, dan kereta ukur, serta pemeliharaan jalan rel. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2 pengoperasian sarana perkeretaapian. Pengoperasian sarana perkeretaapian itu sendiri dapat dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan, terdiri dari sistem pengoperasian sarana secara manual dan sistem pengoperasian sarana secara otomatis. Sistem pengoperasian sarana secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh sarana perkeretaapian. Pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 huruf B dikendalikan secara otomatis dengan peralatan Automatic Train Protection, Automatic Train Operation, dan Automatic Train Supervision. Awak sarana perkeretaapian yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas masinis dan asisten masinis. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan, terdiri dari awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, awak sarana perkeretaapian tingkat muda, dan awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Sesuai dengan pasal 4, awak sarana perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 4 huruf A harus memenuhi standar kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama ada memenuhi dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian, mengetahui memahami cara berlalu lintas dan cara pengoperasian kereta api, mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. Dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 3 ayat 4 huruf B harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan memenuhi kompetensi sebagai berikut. A. Mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana kereta api, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan, dan mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Selanjutnya ada awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C, harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
Sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 4 tahun. Pasal 6. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4 huruf A memiliki kewenangan untuk membantu masinis melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi masinis meninggal secara mendadak, masinis sakit mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api, dan pergantian tugas masinis oleh asisten masinis dalam menjalankan kereta api dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Dilaksanakan atas perintah masinis atau inisiatif asisten masinis. Setelah perjalanan kereta api yang dioperasikan oleh asisten masinis sampai stasiun terdekat, asisten masinis melaporkan pada petugas yang berwenang dan kereta api dapat melanjutkan perjalanan setelah diterbitkan surat tugas baru dari petugas yang berwenang. Setelah itu, awak sarana perkeretaapian tingkat muda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B memiliki kewenangan sebagai masinis, pemimpin perjalanan kereta api, melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Setelah itu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis operasional, serta melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya dan dapat menjadi penyedia. Awak sarana tingkat madya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C, memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian dan dapat sebagai instruktur masinis. Pasal 7. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B dan huruf C yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama ada sifat karakteristik barang yang diangkut dan tata cara muat penyusunan, pengangkutan dan pembongkaran limbah berbahaya dan beracun. Kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor atau prinsipal atau lembaga badan hukum yang dapat persetujuan dari pabrikan. Tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 berlaku selama 4 tahun. Bab 3. Kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis dimaksudkan pasal 2 ayat 1 huruf B dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Awak sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam pengoperasian sarana perkeretaapian, mampu menilai sarana perkeretaapian untuk siap dioperasikan, mengetahui, memahami, dan menguasai, serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar operasi prosedur. Mampu dan mengetahui menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan telekomunikasi dalam pengoperasian sarana perkeretaapian, serta mampu mengetahui, memahami dan menguasai membaca grafik perjalanan kereta api,
mengetahui dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian. Setelah itu mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian dan mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Sertifikat pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah memiliki tanda lulus dan pelatihan serta lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 4 tahun. Pasal 11. Awak sarana perkeretaapian sebagai masinis sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 memiliki kewenangan untuk melaksanakan standar prosedur administrasi dalam melaksanakan tugas. Yang kedua ada melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Yang ketiga ada melaksanakan standar prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian dan melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Pasal 12. Standar dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib disusun oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Pada bab 4 persyaratan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Pasal 13. Untuk mendapatkan surat sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 9 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama ada pria atau wanita, jasmani rohani, tidak buta warna, memiliki tinggi badan minimal 160 cm, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya, dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Pasal 14. Untuk mendapat sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian untuk tingkat pertama dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Selanjutnya ada sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau logbook serta lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Yang ketiga ada sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat madya yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda selama paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang dibuktikan dalam melampirkan catatan jam kerja atau logbook, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Pasal 15. Untuk mendapat sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Pasal 16 adalah untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 9. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Badan Hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi seperti PPI Madiun, unit kerja tempat permohonan bekerja atau penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Permohonan diajukan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, pas foto terbaru dengan latar belakang merah 3x4 sebanyak 1 lembar, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon dan yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang terakreditasi. Perpanjangan masa berlaku sertifikat disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi KTP
yang masih berlaku serta pas foto dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 sebanyak 1 lembar dan sertifikat yang masih berlaku. Selanjutnya ada pasal 17, penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada pasal 10 dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Uji kecakapan awak sarana kereta apian terdiri atas teori, praktek, wawancara, dan tes kesehatan. Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 10 hari kerja, pemohon yang lulus diberikan sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian sesuai dengan tingkatannya. Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Tata cara uji kecakapan awak sarana kereta apian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Kereta Apian. Pasal 18 penerbitan sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 diberikan selambat-lambatnya 5 hari kerja. Sedangkan pasal 19 Direktorat Jenderal Kereta Apian melakukan inventarisasi dan pengolahan database dalam bentuk sistem informasi manajemen terhadap sertifikasi awak sarana kereta apian. Bab 5 ada persyaratan kompetensi asesor bidang awak sarana kereta apian. Ada pasal 20 yaitu asesor bidang awak sarana kereta apian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana kereta apian. Pasal 21 ada asesor bidang awak sarana kereta apian harus mempunyai persyaratan. Yang pertama ada pendidikan paling rendah dan sederajat memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang kereta apian serta memiliki sertifikat asesor di bidang sarana kereta apian. Pasal 22 asesor bidang sarana kereta apian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami tata cara prosedur awak sarana kereta apian. Pasal 23 yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana kereta apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kereta Apian dan dapat dilimpahkan pada badan hukum atau lembaga yang terakreditasi oleh Menteri. Dan pasal 23 yang ketiga ada sertifikasi asesor bidang awak sarana kereta apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kereta Apian. Bab 6 kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian. Pada pasal 24 yang pertama, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian dalam melaksanakan tugas wajib memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa tanda pengenalan sebagai awak sarana kereta apian, serta membawa surat tugas penyelenggara sarana kereta apian. Menjaga, memeriksa kesehatan, mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali, minimal dalam waktu 2 tahun sekali harus mengoperasikan sarana kereta apian, menjaga atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana kereta apian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran waktu paling sedikit 1 tahun sekali. Dalam melaksanakan tugas, awak sarana kereta apian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani dalam buku catatan kerja atau logbook. Untuk menjaga kompetensi awak sarana kereta apian harus minimal dalam kurun 2 tahun harus mengoperasikan sarana kereta apian. Yang kedua, mengikuti pelatihan, penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit dalam 2 kali setahun. Pasal 25 untuk menunjang pelaksanaan tugas awak sarana kereta apian, badan usaha penyelenggara sarana kereta apian wajib meningkatkan kemampuan awak sarana kereta apian. Ada bab 7 sanksi administrasi pasal 26. Yang pertama, sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24. Pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 7 hari kerja. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diindahkan, selanjutnya dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan awak sarana kereta apian untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Apabila selama pembekuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3
tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian akan dicabut. Pasal 27, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang sertifikat kecakapan kereta api sebagai berikut: tidak memenuhi standar kesehatan atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas, terkena pengaruh alkohol, narkotika, dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental, atau pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan dan yang dapat menimbulkan rintang jalan. Pasal 28, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian akan dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal digunakan orang lain tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan cara tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani bersifat permanen, atau melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Pasal 29, peringatan, pembekuan, dan pencabutan sebagaimana yang dimaksud pasal 26 dan pasal 27 dan 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Bab 8, bentuk format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 30, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berbentuk buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan. Buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas memiliki 12 halaman cover depan dan belakang, memiliki panjang 12 dan 9 cm, cover warna hijau, bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dengan lambang Garuda di tengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi. Halaman yang berwarna logo perhubungan pada halaman dilengkapi dengan lambang Garuda, nomor buku, bintang kecakapan, tingkat level, nomor kodifikasi sertifikat, nama pemegang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, tanda tangan dan pemegang sertifikat, pas foto ukuran 2x3 cm, bidang kecakapan, tanggal pengeluaran sertifikat, masa berlaku, tanda tangan penjabat yang berwenang, perpanjangan waktu sertifikat, perhatian, catatan, dan jenis sarana yang dioperasikan. Pasal 31, bentuk format, isi, warna buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud pasal 30. Sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Pasal 32, pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana yang dibahas dalam pasal 10 ayat 1. Huruf A dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mencapai akreditasasi oleh Menteri, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam badan hal badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum mampu menyediakan jenis pendidikan pelatihan yang dibutuhkan oleh badan usaha penyelenggara prasarana atau sarana perkeretaapian. Pasal 33, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu kepada kompetensi awak sarana perkeretaapian, standar muatan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh unit kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pasal 34, untuk mendapatkan akreditasi dari Menteri, Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pasal 32 huruf A, harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan Menteri tersendiri. Bab 10, ketentuan lain-lain. Pasal 35, untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Keretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar di bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek pekerjaan lapangan atau PKL, magang kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang perkeretaapian. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian. Terima kasih.